Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini anak-anak? Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan untuk materi kesetimbangan, di mana kita hari ini akan membahas mengenai pergeseran kesetimbangan. Kita mulai dari pergeseran kesetimbangan didasarkan pada asas Le Chatelier. Berbunyi, jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu aksi, maka reaksi akan bergeser untuk menghilangkan pengaruh aksi tersebut. Di sini, pergeseran kesetimbangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Perubahan konsentrasi. Jika konsentrasi ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah yat hasil. Jika konsentrasi yat pereaksi dikurangi, kesetimbangan bergeser ke arah yat pereaksi. Jika konsentrasi yat hasil ditambah, kesetimbangan bergeser ke arah zat pereaksi. Jika konsentrasi yat hasil dikurangi, kesetimbangan bergeser ke arah yat hasil reaksi. Bisa dilihat pada contoh, A dalam keadaan gas direaksikan dengan B dalam keadaan gas, terjadi reaksi kesetimbangan C dalam keadaan gas dan D dalam keadaan gas. Ini kita hubungkan dengan perubahan konsentrasi. Jika konsentrasi zat A dan zat B ditambahkan ke dalam sistem, kesetimbangan akan bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi zat C dan zat D akan bertambah sampai terjadi kesetimbangan yang baru. Sedangkan jika konsentrasi zat A dan B diperkecil atau dikeluarkan dari sistem, kesetimbangan akan bergeser ke kiri sehingga konsentrasi zat A dan zat B bertambah sampai terbentuk kesetimbangan baru. Perlu diingat, perubahan konsentrasi zat padat pada kesetimbangan tidak berpengaruh terhadap kesetimbangan atau dikatakan tetap. Faktor selanjutnya adalah perubahan suhu, yang mana jika suhu sistem dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke reaksi endoterm, yaitu menyerap panas. Sedangkan jika suhu sistem diturunkan, kesetimbangan bergeser ke reaksi eksoterm atau melepaskan panas. Contoh, ada suatu reaksi A dalam keadaan gas direaksikan dengan B dalam keadaan gas, maka terjadi reaksi kesetimbangan C dan D. Untuk tanda panah yang menuju ke kanan, kita lihat dia adalah reaksi 1. Sedangkan untuk yang C plus D akan terbentuklah A dan B, maka dikatakan sebagai reaksi 2. Untuk reaksi 1 adalah reaksi eksoterm, yaitu zat A dan zat B membebaskan kalor untuk membentuk zat C dan D. Sedangkan reaksi 2 yaitu adalah reaksi endoterm, yaitu zat C dan D menyerap kalor untuk membentuk zat A dan B. Faktor selanjutnya adalah perubahan tekanan dan volume. Pada faktor tekanan dan volume, untuk pergeseran kesetimbangan terjadi jika tekanan diperbesar maka volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih kecil. Sedangkan jika tekanan diperkecil maka volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih besar. Bisa ditunjukkan pada contoh reaksi kesetimbangan. Bila tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih kecil. Sedangkan pada contoh volume yang diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang lebih kecil.
Selanjutnya adalah contoh soal. 1. Ke arah manakah kesetimbangan bergeser bila pada reaksi kesetimbangan 2SO2 dalam keadaan gas direaksikan dengan O2 dalam keadaan gas, terjadi reaksi kesetimbangan 2SO3 dalam keadaan gas, di mana 1SO2 ditambah, 2SO3 ditambah, 3O2 dikurangi, 4SO3 dikurangi. Sehingga jawabannya 1. Bila SO2 ditambah maka konsentrasi SO2 bertambah sehingga kesetimbangan bergeser ke kanan. 2. Bila SO3 ditambah maka konsentrasi SO3 bertambah sehingga kesetimbangan bergeser ke kiri. 3. Bila O2 dikurangi, maka konsentrasi O2 berkurang sehingga kesetimbangan bergeser ke kiri. 4. Bila SO3 dikurangi, maka konsentrasi SO3 berkurang dan kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Contoh latihan kedua, pada reaksi kesetimbangan C dalam keadaan solid direaksikan dengan CO2 dalam keadaan gas, terjadi reaksi kesetimbangan 2CO dalam keadaan gas, di mana delta H sama dengan 120 kJ. Bagaimana pengaruhnya terhadap CO jika 1 ditambahkan CO2, 2 suhu dinaikkan, 3 suhu diturunkan, 4 tekanan diperbesar. Jawaban contoh soal kedua. Yang pertama, bila ditambah CO2 maka terjadi pergeseran kesetimbangan ke kanan. 2. Bila suhu dinaikkan maka terjadi pergeseran kesetimbangan ke kanan, di mana reaksi endoterm maka delta H positif. Sedangkan untuk yang ke kiri maka reaksi eksoterm. 3. Bila suhu diturunkan maka terjadi pergeseran kesetimbangan ke kiri, di mana reaksinya adalah eksoterm. 4. Bila tekanan diperbesar maka terjadi reaksi kesetimbangan bergeser ke kiri, di mana menuju ke koefisien yang lebih kecil.